Saudara-saudari terkasih dalam Kristus, salam jumpa kembali dalam Lilin Sabda, edisi hari Rabu, tanggal 10 Juli 2024. Injil yang akan kita bahas adalah dari Injil Matius bab 10 ayat 1 sampai ayat 7. Saya akan membaca 4 ayat yang pertama. Yesus memanggil ke-12 muridnya dan memberi kuasa kepada mereka untuk mengusir roh-roh jahat dan untuk melenyapkan segala penyakit dan segala kelemahan. Inilah nama ke-12 rasul itu. Pertama, Simon yang disebut Petrus dan Andreas saudaranya, dan Yakobus anak Zebedeus dan Yohanes saudaranya, Filipus dan Bartolomeus, Thomas dan Matius pemungut cukai, Yakobus anak Alfeus dan Tadeus, Simon orang Zelot, dan Yudas Iskariot yang mengkhianati dia. Saudara-saudari yang terkasih dalam Kristus, kalau kita membaca dengan teliti, kita akan menemukan sebuah keterangan di ayat 4 yang mengatakan Yudas Iskariot yang mengkhianati dia, yang akan mengkhianati Tuhan Yesus. Kita berada di Matius bab 10. Nanti pengkhianatan Yudas dan wafat Yesus baru akan diceritakan pada bab-bab yang terakhir. Hal ini menandakan bahwa Injil kita itu ditulis bukan secara kronologis murni, tetapi ditulis justru dari belakang. Ya, jadi peristiwa-peristiwa yang terjadi di bab 1 dan seterusnya itu sudah dilihat dalam kaitannya dengan sengsara, wafat, dan kebangkitan Yesus yang nanti baru dikisahkan pada bagian terakhir dari setiap Injil. Jadi peristiwa kebangkitan itu yang nanti akan digunakan untuk membaca peristiwa-peristiwa yang sudah terjadi sebelumnya, termasuk ketika Yesus memilih Yudas Iskariot. Nah, pertanyaannya sekarang, apakah Yesus keliru dalam memilih Yudas Iskariot yang nanti akan mengkhianati dia? Apakah Yesus tidak tahu bahwa Yudas akan mengkhianati dia? Dan kenapa Yesus masih saja memilih Yudas yang nanti akan mengkhianati dia? Ini adalah pertanyaan-pertanyaan yang tidak begitu mudah dicari jawabannya. Tetapi satu hal yang pasti, bahwa Allah dalam diri Tuhan Yesus tidak pernah salah pilih. Kenapa? Allah selalu memilih kita lengkap dengan kelebihan dan kekurangan kita. Allah memberikan kepada kita kebebasan untuk memilih yang baik dan yang buruk. Sayangnya, Yudas Iskariot menyalahgunakan secara sangat keliru kebebasannya. Kita tahu bahwa setelah mengkhianati Tuhan Yesus, Yudas Iskariot bunuh diri. Padahal seandainya dia menyesal, bertobat, tentu tidak harus seperti itu yang dia lakukan. Yudas Iskariot karena ketertutupannya pada rahmat pengampunan Tuhan, akhirnya memilih jalan yang tragis itu. Ya, jadi kesalahan tentu bukan terletak pada Tuhan Yesus. Ya, sama seperti Tuhan Yesus memanggil kita masing-masing. Yesus tidak salah memanggil kita, tapi kita yang salah dalam menanggapi undangan dan kepercayaan pelayanan dari Tuhan Yesus itu. Maka saudara-saudara yang terkasih, mari kita melihat diri kita. Mari kita melihat juga bahwa dalam diri kita ada sisi-sisi gelap, ada kelemahan-kelemahan dan dosa yang sebenarnya ingin disembuhkan, diterangi oleh Tuhan Yesus. Mari kita bawa itu kepada Tuhan dalam sakramen tobat, dalam doa-doa kita, dalam pengolahan rohani kita, agar
kita tidak keliru menanggapi cinta Tuhan dengan kegelapan diri kita. Tuhan memberkati kita dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin.